Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina Syarudin, angkatan 2018, NIM 186204101. Yang saya hormati Bapak Asmunandar SSMA selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Haji Patahudin SPD MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Bustan SPD MPD sebagai selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kerajaan Tidung Tarakan pada masa kolonialisme di tahun 1896 hingga 1916. Adapun latar belakang, yang pertama, Nusantara memang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti berbagai jenis rempah-rempah juga sumber minyak bumi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pihak asing, salah satunya kolonial Belanda, ingin masuk dan menguasai kepulauan ataupun kerajaan-kerajaan di Nusantara. Akhir abad 19 sendiri, penguasaan kolonial Belanda tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi sudah mulai masuk di Pulau Kalimantan. Salah satunya mulai menguasai kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur seperti Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Gunung Tapur dan Sambaliung di Berau, Kesultanan Bulungan serta Kerajaan Tidung Tarakan. Bertepatan dengan pemerintahan Dato Adil, tepatnya di tahun 1896, kolonial Belanda masuk di Kerajaan Tidung Tarakan. Dan dinamika pun mulai terjadi saat masuknya Belanda di tahun itu. Sejak masuknya Belanda di Kerajaan Tidung Tarakan, Raja Dato Adil menentang berbagai kebijakannya yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda. Salah satunya terkait dengan pembayaran atau pemungutan pajak masyarakat kepada pihak kolonial Belanda. Hingga di tahun 1916, Kerajaan Tidung Tarakan harus rela mengakhiri kekuasaannya dan runtuh akibat politik pecah belah atau politik divide et impera. Bangsa Belanda selalu berusaha memecah belah keluarga kesultanan dan berusaha memihak dengan golongan yang paling menguntungkan dari segi politis maupun ekonomi. Kedudukan Kesultanan Bulungan pada saat itu memang sangat menguntungkan bagi pihak kolonial Belanda itu sendiri. Awal keruntuhan di tahun 1916, masyarakat Tarakan masih memiliki semangat untuk memberontak. Namun, sejak diasingkan Raja Dato Adil dan muncul berbagai provokasi, intimidasi, dan pengaruh-pengaruh dari pihak kolonial Belanda, akhirnya semangat untuk memberontak dan juga karisma dari Kerajaan Tidung Tarakan sendiri semakin hari semakin pudar. Nah, temuan saat melakukan penelitian pendahuluan terkait Kerajaan Tidung Tarakan memiliki beberapa alasan menarik untuk dikaji. Yang pertama, sikap antipati Kerajaan Tidung ke pihak Belanda berbeda dengan kerabatnya yaitu Kesultanan Bulungan yang memiliki hubungan baik sejak awal masuknya kolonial Belanda. Yang kedua, konflik internal dan konflik eksternal yang saling berkaitan yang menjadi alasan utama runtuhnya Kerajaan Tidung di tahun 1916. Yang ketiga, temuan arsip terkait putusan pengadilan alasan pengasingan Raja Dato Adil yang berbeda dengan alasan pengasingan yang sampai dan tersebar hingga berpuluh-puluh tahun lamanya di masyarakat Tarakan. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana Kerajaan Tidung Tarakan sebelum masuknya kolonialisme. Yang kedua, bagaimana Kerajaan Tidung Tarakan pada masa kolonialisme. Yang ketiga, bagaimana dampak penjajahan bangsa kolonial Belanda di Kerajaan Tidung Tarakan. Adapun batasan masalah, yaitu batasan tematik dari kajian ini saya menemukan bahwa Kerajaan Tidung Tarakan merupakan kajian tematik sejarah lokal. Yang kedua, batasan spasial, yaitu bertepat di Tarakan, tempat pernah berdirinya Kerajaan Tidung. Yang ketiga, batasan temporal, yaitu 1896 saya mengambil awal masuknya bangsa kolonial Belanda yang bertepatan dengan pemerintahan Raja Dato Adil dan diakhiri dengan tahun 1916 merupakan akhir atau keruntuhan dari Kerajaan Tidung Tarakan tersebut. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui kondisi Kerajaan Tidung Tarakan sebelum masuknya kolonialisme, untuk mengetahui dinamika Kerajaan Tidung Tarakan pada masa kolonialisme, untuk mengetahui dampak penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Tidung. Manfaat penulisan yaitu ada manfaat praktis,
Praktis sendiri memiliki manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 2. Manfaat akademis, yaitu manfaatnya memiliki untuk penulis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun kajian relevan yang saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan penulisan ataupun penelitian, yang pertama, buku yang berjudul Sejarah Tidung di Kalimantan Utara. Buku ini ditulis oleh Syah Reza Palipi pada tahun 2020. Yang kedua, buku yang berjudul Kerajaan Tarakan Suatu Kenangan yang ditulis pada tahun 2003 oleh Akbar Syah. Yang ketiga, tesis yang berjudul Pembentukan Identitas Masyarakat Kota Tarakan. Tesis ini ditulis oleh Abdul Salam pada tahun 2010. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama heuristik. Heuristik sendiri yaitu tahap pengumpulan data. Nah, di sini saya menggunakan dua metode, yaitu penelitian pustaka dan juga wawancara. Yang kedua, kritik sumber. Kritik sumber sendiri terdiri dari kritik intern dan ekstern. Yang ketiga, interpretasi, di mana saya melakukan penafsiran perbandingan atas bukti-bukti sejarah ataupun data-data yang saya dapatkan. Terakhir yaitu historiografi, melakukan penulisan secara kronologi dari data-data yang saya dapatkan. Adapun kerangka outline, yang pertama moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Batasan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat hasil penelitian. F. Kajian relevan. G. Metode penelitian. Bab 2. Gambaran umum. A. Kondisi geografis. B. Kondisi demografis. Bab 3. Kerajaan Tidung Tarakan sebelum kedatangan Belanda. A. Asal-usul berdirinya Kerajaan Tidung Tarakan. B. Hubungan Kerajaan Tidung Tarakan dengan kerajaan lain. Bab 4. Kerajaan Tidung Tarakan pada masa kolonialisme. A. Masuknya kolonial Belanda di Kerajaan Tidung Tarakan. B. Kondisi Kerajaan Tidung masa kolonial Belanda. Bab 5. Dampak keberadaan kolonial Belanda di Kerajaan Tidung Tarakan, yang meliputi 1. Dampak politik, 2. Dampak sosial, 3. Dampak ekonomi, dan 4. Dampak budaya. Bab 6. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan, B. Saran. Daftar pustaka, daftar informan, lampiran, dan riwayat hidup. Itulah presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.